Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dan dalam keadaan tersenyum seperti saat ini. Yang kedua, marilah kita menghaturkan sholawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita senantiasa mendapat barokahnya, mendapat maunahnya hatta yaumul qiyamah. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini selama masa pandemi COVID-19 ini, Pak Sihulufa di sini akan menyampaikan beberapa materi. Pak Ufa akan menjelaskan bab pertama, yaitu bab beriman kepada hari akhir. Apa itu hari akhir? Dan mengapa kita harus mengimani hari akhir? Di antaranya begini, anak-anak. Hari akhir itu adalah di mana hari akan dihancurkannya oleh Allah, semuanya akan rata dengan tanah. Tiada seorang makhluk pun yang akan hidup kecuali Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i, wajib asyukru alaina ma da'a lillahi da'i. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal mab'uts fina, ji'ta bil amril muta'i, anta ghawthuna jami'an, ya mujammal tiba'i, anta syamsul, anta badrun, anta nurul fawqa nurin, anta iksin warani, anta misbahus suduri. Hari akhir dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan bahwasanya sebagai hari penghabisan. Sementara dalam Quran surat Al-Fatihah disebut sebagai hari pembalasan. Anak-anakku sekalian, kiamat atau disebut juga dengan hari akhir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kiamat sughra, yang disebut juga dengan kiamat kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro, yang dimana kiamat kubro ini adalah kiamat yang besar. Kiamat di mana semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, baik setan, jin, manusia, akan dihancurkan oleh Allah.
hanya tinggal Allah semata yang akan hidup di dunia ini. Itu adalah macam-macam daripada hari kiamat. Sementara hari akhir, ya, hari akhir bagi manusia kiamat yang disebut dengan kiamat sugro adalah kiamat kecil. Kiamat kecil itu bagaimana, anak-anakku? Kiamat kecil itu adalah kiamatnya manusia atau makhluk hidup yang akan meninggal dunia. Itu disebut juga dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi kita sudah bisa menyimpulkan bahwasanya kiamat kubro adalah kiamat besar, sementara kiamat sugro adalah kiamat kecil. Adapun periode-periode atau masa daripada hari akhir, yaitu ada beberapa masa. Yang pertama disebut juga dengan Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari di mana Allah akan membangkitkan kembali manusia. Jadi manusia setelah hari akhir, ya, manusia itu akan mati semuanya tanpa ada sedikit pun orang yang hidup atau makhluk yang hidup. Setelah itu Allah akan membangkitkan kembali. Nah, hari pembangkitan ini disebut juga dengan Yaumul Ba'ats. Periode yang kedua adalah Yaumul Hasr atau hari berkumpul. Anak-anakku sekalian, apa itu Yaumul Hasr dan bagaimana berkumpulnya? Yaumul Hasr adalah hari di mana Allah akan mengumpulkan seluruh makhluknya di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, di situ nanti kita semua akan dikumpulkan oleh Allah. Entah bagaimana rupa kita tidak tahu, wallahu a'lam. Yang jelas di masa hari yang kedua ini atau periode yang kedua ini, periode Yaumul Hasr ini, kita akan dikumpulkan oleh Allah di suatu padang yang disebut dengan padang mahsyar.
manusia dibangkitkan dari kuburnya, kemudian manusia digiring ke padang mahsyar dalam keadaan tidak mengenakan penutup kaki maupun pakaian, dan dalam keadaan belum dikhitan, sebagaimana mereka dahulu diciptakan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kalian akan dibangkitkan dalam keadaan tidak mengenakan sandal, pelindung kaki, telanjang dan masih berkulut, belum dikhitan. Kemudian beliau SAW membaca firman Allah, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 104. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman akan digiring bersamaan menuju mahsyar. Tentu sebuah perjalanan kolosal dengan jumlah yang tak terhitung. Semuanya bergerak menuju satu tujuan. Tak hanya itu, pergerakan perjalanan ini begitu memukau karena semuanya bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berjalan kaki, ada yang berkendara, bahkan ada yang berjalan dengan diseret wajahnya. Sebagaimana dikabarkan Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan digiring di padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan berkendaraan, serta diseret di atas wajah-wajah kalian. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu siapakah orang-orang yang berjalan sambil diseret wajahnya? Hal ini juga menjadi pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW. Bahwasanya seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Allah berfirman, orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret atas muka-muka mereka. Al-Furqan ayat 34. Apakah orang kafir digiring di atas wajahnya? Rasulullah SAW berkata, bukankah zat yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya? Saat hadis ini sampai ke telinga Qatadah, ia berkata, benar, demi kemuliaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh umat manusia berkumpul di padang mahsyar, sebuah tempat yang disebut Nabi SAW tanah yang rata seperti roti putih yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda untuk seorang pun. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari, Sahal atau yang lainnya berkata, tidak ada tanda bekas bagi seorang pun. Lalu apa yang dilakukan di tempat kosong ini? Menunggu diputuskan perkara yang dulu pernah terjadi di antara mereka. Situasinya mencekam dan waktunya pun sangat lama. Semua umat manusia hanya berdiri dan menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 6. Al-Hafiz Ibnu Katsir menerangkan kondisi berdirinya manusia pada waktu itu. Mereka berdiri dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak berkhitan, pada tempat yang sulit, cemas, serta sempit bagi pendosa. Semua itu meliputi manusia dengan perintah Allah, dan semuanya tidak mampu menolaknya, baik yang kuat maupun yang lemah. Saat menjelaskan ayat ini, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, Nabi SAW mengatakan, salah seorang di antara mereka berdiri dengan keringatnya yang sampai separuh telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masing-masing orang mengalami penderitaan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat amal mereka ketika di. Sedangkan periode yang ketiga, yaitu adalah Yaumul Hisab. Anak-anakku sekalian, apa yang disebut dengan Yaumul Hisab? Yaumul Hisab itu adalah hari penghitungan, di mana semua amal kita selama hidup kita akan dihisab oleh Allah, akan dihitung oleh Allah, ya. Jadi tahapan yang pertama itu setelah Allah menghancurkan muka bumi ini, seluruh alam semesta ini, setelah itu Allah membangkitkan kembali, setelah itu kita akan dikumpulkan di satu padang yang disebut dengan padang mahsyar. Setelah itu kita akan dihisab oleh Allah. Bagaimana dihisab? Setelah dihisab itu dalam artian kita akan dihitung. Lebih baik mana, lebih banyak mana amal kita yang baik dan amal kita yang buruk. Nah, terus bagaimana prosesnya?
Prosesnya yaitu Yaumul Hisab ini dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Al-yawma, di mana hari, yaitu hari Yaumul Hisab ini. Nakhtimu, Allah mengunci mulut kita. Ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan-tangannya kita ini. Nah, ini nanti ada mulutnya ini. Ada mulutnya ini. Salah satu dari kita ini ada mulutnya semuanya. Wa tashhadu arjuluhum, dan menyaksikanlah kaki kita ini akan bersaksi. Bima kanu yaksubun, atas apa yang kita kerjakan di dunia. Jadi di Yaumul Hisab ini mulut kita dikunci, kita tidak bisa ngomong. Tangan kita ini ngomong ya, tangan kita ini, jari-jari kita ini ngomong. Setelah itu kaki kita bersaksi. Nah, mau apa kita? Oleh karena itu, ayo mulai dari sekarang persiapkan diri kita, persiapkan mental kita untuk menghadapi yang namanya Yaumul Hisab nanti. Ya, sehingga tidak berat-berat amat dosa kita. Anak-anakku sekalian, di periode selanjutnya, yaitu disebut dengan periode Yaumul Mizan. Lah, Yaumul Mizan ini apa? Yaumul Mizan adalah hari di mana akan ditimbang amal baik kita. Lebih banyakkah, lebih banyak mana perbuatan baik kita sama perbuatan jelek kita. Dan ini akan ditimbang pada Yaumul Mizan tadi. Setelah itu, setelah Yaumul Mizan, ada lagi yang namanya As-Sirat. Hari setelah kita ditimbang oleh Allah, ya. Kalau lebih banyak tangan kanan berarti amal kita lebih banyak. Kalau lebih banyak tangan kiri, maka tangan kita amal jelek itu lebih banyak daripada kita. Ada yang namanya As-Sirat. Apa itu As-Sirat? As-Sirat itu disebut dengan Siratal Mustaqim. Jalan menuju mana? Menuju surga dan menuju neraka. Jadi setelah amal kita ditimbang, ya, setelah dimizan, setelah dihisab, kita akan ada yang namanya As-Sirat. Ya, kita akan meniti sebuah jalan yang dinamakan dengan Siratal Mustaqim. Nah, ini. Jadi kalau sudah kelihatan amal baik kita lebih banyak, apakah amal buruk kita lebih banyak, kita akan meniti periode selanjutnya, yaitu As-Sirat. Periode yang selanjutnya adalah hari yang selanjutnya adalah Yaumul Jaza. Apa itu Yaumul Jaza? Yaumul Jaza adalah hari di mana kita akan dibalas oleh Allah. Kalau perbuatan baik lebih banyak daripada perbuatan jelek kita, maka kita akan dimasukkan kepada surga. Kalau perbuatan jelek kita lebih banyak, maka kita akan dimasukkan kepada neraka. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Baiklah anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi kita sudah selesai di pembelajaran kita kali ini. Dan sebelum Pak Hufa mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita harus bersyukur kepada Allah dan selalu tersenyum kepada Allah. Dan akhirnya kurang lebihnya mohon maaf Pak Hufa sampaikan kepada kalian atas keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Pak Hufa. Dan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.